Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan menampilkan tentang tanya jawab ya dalam sebuah kegiatan seminar sekaligus adalah untuk pemilihan duta anti bullying di SMP Islam Al-Azhar 22 Jakarta. Dan di sini ya anak-anak itu antusias betul bertanya. Walaupun sekolah akhirnya membatasi hanya 2 sesi pertanyaan. Jadi ada 6 penanya di dalam video ini. Nah, seperti apa ya yang anak-anak bertanya, ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Pertanyaan saya, terus kira-kira hukuman yang tepat buat pelaku bully itu kayak gimana? Oh, oke. Luar biasa atas orang-orang yang udah ngebully orang di rumah. Pendapat Ibu Retno, apa pendapatnya? Yang membuli. Orang-orang yang membuli. Cara mencegah agar bully itu gimana ya, supaya kita jauh dari lingkungan Sekolah tapi di lingkungan rumah. Jadi karena dia korban, lalu dia mencari korban lain di sekolah yang lebih lemah dari dirinya, biasanya begitu. Nah, lalu dia ngelakuin nih. Kalau dia dihukum, ya misalnya nih dia ngelakuin kekerasan fisik misalnya. Dia dihukum, kan sekolah harus manggil orang tua nih. Begitu orang tuanya dipanggil, kan orang tuanya pelaku kekerasan ya terhadap dia juga kan. Nah, ketika itu kira-kira menurut kamu orang tuanya akan ngapain dia? Menghukum lagi, pukul. Jadi nggak akan menyelesaikan masalah. Yang harus dilakukan adalah 1, di sekolah ini sudah ada tim PPK. Tim PPK itu tim pencegahan penanganan kekerasan di sekolah. Ya. Nah, laporkan biar tim PPK yang menangani. Itu 1. Nanti kamu sebagai korban, misalnya kamu sebagai korban atau sebagai saksi akan dimintai keterangan. Misalnya minta dirahasiakan, akan dirahasiakan. Nah, lalu pada si pelaku juga akan dimintai keterangan tanpa bicara bahwa ini diaduin korban, saksi, nggak akan diakan, tapi akan dilakukan pendekatan. Panggil dengan guru BK. Nah, ternyata ketika ayahnya dipanggil, nah ini ada satu peristiwa ya. Jadi saat ayahnya dipanggil, ternyata ayahnya itu jago bela diri. Anak ini juga jago bela diri nih si pembuli. Pas tahu kasusnya adalah dia melakukan kekerasan pada anak lainnya, itu si bapak dengan mudah langsung berdiri nendang si anak. Anak itu sampai mental dan membentur tembok. Dan ketika anak itu karena benturannya keras, tentu semua kita yang lingkungan sekolah ini kaget gitu kan tahu itu. Dan ketika anak itu mengalami luka, si bapaknya biasa aja. Nah, kalau kayak gitu gimana? Kira-kira anak ini berubah nggak? Nggak akan. Jadi kita harus tidak melakukan itu. Nah, jadi tadi hukuman yang tepat apa? Dia harus diberi bantuan. Bantuan pertama adalah melakukan asesmen psikologi sama dia. Jadi setelah itu tanganin. Yang kedua, oh ini berarti ada orang tua nih menjadi penyebab. Maka harus berbicara juga dengan orang tua tapi dengan cara berbeda. Misalnya, ya misalnya nih, anak ini harus diberi, jadi gini, dia ini lagi sakit sebenarnya jiwanya. Jadi untuk nolong dia, maka dia harus disembuhkan nih dari jiwanya tadi, secara psikologinya tadi. Agar dia menyadari kesalahan, boleh nggak sih mukul orang? Jadi ada disiplin positif namanya adik-adik. Jadi ditanya, kalau gitu bener nggak menurut kamu? Nggak. Kalau orang gitu terus tersakiti, apa yang kamu rasakan? Pernah nggak kamu ngalami dipukul lalu kamu merasakan apa saat itu? Jadi dia tuh disadarkan, nih boleh nggak sih ngelakuin itu? Nah, tapi kalau di rumahnya tidak berubah, percuma sebenarnya. Jadi biasanya setelah itu kita bisa meminta pihak sekolah tentunya ya, bukan kamu anak-anak. Kamu cukup cari pertolongan tugasmu. Cari pertolongan ketika nggak bisa atau melihat kayak gitu. Kamu harus cari pertolongan. Apalagi kalau kamu jadi korban. Penyelesaian akan dilakukan oleh pihak sekolah, tapi memberi hukuman kepada dia itu sebenarnya tidak akan mengubah dia. Misalnya gini, udah panggil orang tua, udahlah kita
karena ini udah berulang, kami kembalikan ke orang tua. Kira-kira mengubah nggak anak ini? Enggak. Jadi gini, nah orang yang bahagia itu akan memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi para pembuli itu bukan orang yang bahagia. Jadi kalau kamu merasa tidak bahagia, maka kamu harus, jadi gini, nggak bisa kita bahagiain orang lain kalau kita nggak bahagia dulu. Jadi kayak anak tuh bilang gini, saya cita-citanya mau membahagiakan kedua orang tua saya. Problemnya dia udah bahagia belum? Kalau dia belum bahagia nggak bisa. Apalagi gini, orang tua saya sudah melakukan gini, saya ingin membahagiakan, itu sesuatu yang nggak bisa. Nah, jadi kalau ada anak mengalami itu, maka kita hukum adalah sesuatu yang kurang pas, karena nggak akan mengubah dia. Malah semakin dikeras, dia akan semakin meningkatkan. Karena menurut dia, oh gitu ya, jadi kalau anak nakal, penanganannya harus kekerasan juga. Jadi dia belajar, oh semua orang emang pakai kekerasan. Jadi sangat membahayakan. Jadi anak-anak yang tak bahagia tadi, anak-anak pembuli itu dipastikan anak-anak nggak bahagia. Karena anak-anak yang bahagia cenderung tidak akan melakukan itu. Kayak misalnya tadi fisik, suara, itu kalau anak yang bahagia, dia akan empati. Nggak apa-apa suara kamu kayak gitu, itu kan pemberian Tuhan. Jadi ada hal yang dipahami oleh anak ini untuk si ini ngerasa nyaman. Tapi orang yang nggak bahagia akan ngejek, akan menghina gitu ya. Jadi adik-adik sebenarnya gampang banget mendeteksi orang nih bahagia atau enggak sih sebenarnya dari apa yang dia lakukan. Jadi kalau perilakunya positif, berbagi, baik, mudah menolong, itu pasti anak-anak yang bahagia. Jadi ya kita ciptakan anak-anak yang bahagia. Jadi hukuman memang tidak tepat. Nah sekarang bagaimana menentukannya? Cari dulu penyebab dia melakukan, lalu mencari bantuan untuk dia kalau memang dia mengalami trauma akibat kekerasan dan dia ternyata udah tahap menormalisasi kekerasan. Ya, itu yang harus dihentikan. Cari bantuan ya nak ya, kalau kita tahu itu, ngelihat itu, atau kita menjadi korban. Kedua tadi bagaimana pendapat saya ya? Ya pendapat saya barusan sudah saya ungkapkan. Orang-orang yang bully itu orang-orang yang gak bahagia. Dia punya masalah kesehatan mental yang tidak baik. Jadi kalau dia seperti itu, ya kalau kamu misalnya dibesarkan penuh kasih sayang, demokratis, orang tuamu memang itu, biasanya kita nggak akan ngelakuin itu hal buruk sama orang lain gitu ya. Oke, berikutnya tadi pendapat yang saya tadi ungkapkan ya tadi ya, orang yang nggak bahagia dan ini orang harus dapat bantuan. Apalagi kalau dia anak itu nggak salah karena anak itu kan dia biasanya berbuat itu sesuai yang dia alami dan rasakan setelah dia lihat. Jadi anak ini karena mumpung kamu masih usia anak, mumpung belum terlanjur, emang harus ada perubahan. Jadi penting banget duta ini, ya mendeteksi, bicara. Biasanya teman sebaya tuh lebih bagus loh, kepada mempengaruhi teman sebayanya juga. Karena kalian ini pada usia teman itu mempengaruhi, ya. Berikutnya yang ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga adalah cara mencegah cyberbully ya. Pertama gini, kamu tegur orang itu kalau bahwa kamu tidak nyaman dia ngomong itu. Lewat apa? Japrian. Tapi kamu harus ngomong dulu. Oke, saya nggak bisa terima, karena saya tersakiti. Jangan ulangi. Ngomong baik-baik aja, nggak usah ngebales. Yang kedua, kalau dia tetap melakukan blok dari media sosialmu. Itu satu cara. Kalau nanti di blok dia nggak terima, kan pasti negor kamu secara langsung. Maka kamu bilang blokiran akan saya buka kalau kamu berubah. Gitu sih caranya. Dan kamu jangan pernah takut memblokir orang. Kalau orang itu menurut kamu kerjanya adalah menghina, memaki, mencibir, menyerang kamu, blokir aja. Kalau di media sosial enak. Kalau di media, kalau di lingkup gini kan kamu nggak mungkin menghilangkan temanmu kan, ya kan? Atau diblokir dari kelasmu nggak mungkin kan? Tapi kalau di media sosial bisa, karena toksik dia menulari. Toksik tuh apa? Hubungan nggak sehat. Jadi kamu biar sehat keluarin dia dari pertemananmu, ya lewat media sosialmu. Kamu berhak
melakukan itu karena itu media sosialmu dan dia mengganggumu. Jadi nggak usah takut. Ya gitu caranya. Agar kamu tetap sehat dan bahagia. Oke ya. Ada 3 pertanyaan udah saya jawab ya Pak. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bu Retno. Ada lagi yang mau tanya? Bisa nggak Bu Retno? Boleh, boleh. Boleh, oke. Kalau misalnya pelaku bullying itu dia misalnya dia terus menerus bullying itu bisa terbawa sampai dewasa. Oh, oke. Oke, yang nanya dapat hadiah. Tadi berarti yang Bapak kasih hadiah. 9A. Kalau misalkan ada kayak satu geng famous yang lagi ngebully gitu, terus abis itu si korbannya itu udah merasa tersakiti gitu, tapi dia nggak berani ngomong sama pelakunya, sama si geng ini karena dia nggak mau kehilangan kayak gitu, kayak dia tahu kehilangan temen gitu. Apa Circle takut kehilangan. Niatnya nggak dapat hadiah ya, emang bener-bener nanya gitu. Oke ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, kalau bully itu orang bully udah terus-terusan nih, bisa sampai dewasa? Bisa. Bahkan sekarang di dunia kerja tuh banyak pembulian juga. Jadi orang yang, jadi misalnya ya bercanda masuk katanya, jadi misalnya sesama laki-laki gitu, terus dia nih orang kerja loh ini, ditangkap, dia rame-rame terus ditelanjangin coba. Orang dewasa ngelakuin itu. Walaupun laki sama laki terus di videoin dan difoto. Kira-kira si korban tersakiti nggak? Dipermalukan nggak? Trauma nggak? Trauma. Tapi begitu dia lapor atasannya tuh ngedengerin yang kelompok ini, yang pengeroyok ini gitu. Kan dia nggak luka, nggak apa, udahlah dimaafin aja. Kan lukanya luka batin ya. Nah kira-kira nih si para pelaku, ini orang bener nggak menurut kamu? Enggak, dia masih bercanda, nggak bisa. Ini ya korban berjuangnya luar biasa loh dia. Dia ini kebetulan honorer di situ. Pelakunya tuh beberapa ASN dan dia tersakiti banget. Akhirnya dia berjuang, bahkan dia yang akhirnya dipecat. Terus dia tetap berjuang keluar dan ternyata dia akhirnya setelah berjuang nggak berhenti itu. Ya dia nggak putus asa, akhirnya dia berhasil juga, ada yang menolong karena dia melakukan gugatan. Jadi didampingi gugatan, barulah di situ Pak Menteri ya menindaklanjuti. Jadi kan bisa jadi nih orang nggak bisa sampai ke menteri kan untuk bicara ini. Tapi dia udah nggak kuat, akhirnya dia keluar, tapi dia terus berjuang. Akhirnya dia dapat keadilan. Jadi memang banyak, nah itu penyakit. Jadi kita harus menghentikan karena menyakiti orang lain itu dosa loh ya, ya kan Bu? Ya, betul. Jadi bahkan Allah itu kalau kita nyakitin orang, Allah tuh menghargai kita loh dengan apa? Sepanjang kita tidak memaafkan, Allah juga nggak bisa ngampuni loh. Jadi tetap itu bagian dari hal yang harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat gitu. Jadi buat apa nyakitin orang lain ya? Nah adik-adik, jadi tadi pertanyaannya bagus banget. Itu perilaku bisa sampai dewasa nggak bisa. Dan jangan sampai kita sampai dewasa terus-menerus menyakiti orang lain. Itu tanda kita nggak pernah bahagia ya. Makanya perilaku kita nyakitin orang lain. Ya, jadi hormon dopamin itu harus hormon kebahagiaan yang kita cari. Tersenyum, nyanyi, bercanda, ya itu olahraga gitu. Ini malah nyakitin orang. Hormon dopaminnya nggak muncul, dia makin jadi manusia yang terus-menerus nyakiti orang lain. Jadi ini orang kayak gini gimana caranya? Harus diobati. Diobatinya pakai apa? Psikolog. Jadi dia nggak bisa sembuh tuh karena batin yang sakit sebenarnya. Itu nah, ya. Jadi kita mudah-mudahan dilindungi Allah dari yang kayak begitu ya. Oke, amin. Yang kedua, bagaimana nih dengan circle kita? Padahal nih kita akrab sama dia bertahun-tahun circle, tapi di antara kelompok tadi, circle kita itu, kita tuh orang yang suka dibully oleh teman-teman kita sendiri. Jadi misalnya pergi bareng-bareng, dia tuh yang paling
dibully macam-macam lah, misalnya ngebayarin lah, ngapain lah, jadi banyak hal. Atau ya tukang disuruh-suruh bawa ini bawa itu, atau suruh ngerjain tugas kelompok, ini satu kelompok yang ngerjain satu orang gitu. Nah adik-adik, kalau itu terjadi apa yang harus kita lakukan? Keluar dari pertemanan itu, toksik itu. Keluar, kamu bukan tidak bisa dapat teman, kamu bisa dapat teman yang lebih baik. Karena bahaya untuk kamu terus-menerus berada dalam pertemanan yang toksik tadi. Jadi kamu harus berani keluar dari lingkungan itu, cari teman yang lain. Lebih baik sendiri tapi kita bahagia daripada punya teman gitu kita tersakiti terus. Karena keserangnya adalah batin kamu, dan itu membahayakan. Karena kita takut nanti kalau keluar dari dia kita dapat teman nggak? Dapat, percayalah. Itu kan seperti mempertahankan sebuah perkawinan misalnya. Pada toksik, suka dipukul, suka dimaki, terus misalnya si pasangannya juga berselingkuh dan lain, ngerendahin dia. Tapi dia khawatir kalau nanti aku putuskan nih hubungan perkawinan, apakah akan dapat yang lebih baik? Apakah itu karena kita negatif? Jadi saking seringnya kita dibully, jadinya kita ini banyak racun di tubuh kita. Nah untuk sembuh, satu, cari pertolongan dulu dengan cara apa? Ke psikolog atau guru BK kamu, konseling ya, karena guru BK juga diberi ilmu konselor. Keluarkan itu, yakinkan diri kamu dengan cara begitu bahwa kamu keluar dari pertemanan yang toksik tadi, dan cari teman lain yang bisa sama-sama menghargai dan bikin kamu bahagia. Gitu ya. Itu pertanyaan nomor 2. Ya nggak usah takut nggak punya teman. Sepanjang kamu menjadi orang yang baik, temanmu akan banyak orang yang mau berteman sama kamu. Ketiga, bagaimana mengatasi trauma perundungan? Hanya mencari bantuan psikolog tadi. Sekarang nak, psikologi itu bisa online. Kalau kita misalnya takut, karena kalau anak seumur kamu mau ke psikolog tuh harus diketahui orang tua. Kalau misalnya orang tua kita yang jadi pelaku, ya masa kita ke psikolog terus minta orang tua, kan susah tuh. Nah di situ cari bantuan. Cari bantuan di sekolah tuh ada lewat wali kelas dan guru BK. Kamu mau pingin sembuh, kamu harus sembuh dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Kita tuh nggak bisa memilih punya orang. Pelakunya adalah temenmu, ya. Misalnya waktu SD, kayak tadi ya cerita soal TK. Kalau setiap menceritakan itu kita masih menangis, kita masih sedih memikirkannya, berarti kamu trauma. Trauma tuh gini loh, sesuatu yang terjadi pada masa yang sudah lama, tapi kamu tuh terus sakit gitu. Tiap itu tuh kamu nangis, tersakiti. Ini ya, misalnya kita ditinggal oleh orang di keluarga kita cintai banget. Terus kan tiap cerita tentang dia sedih, tiap ketemu orang cintai dia kita sedih kan. Itu artinya kita belum bisa menghilangkan trauma kehilangan kan. Nah, trauma perundungan itu lama kejadiannya, tapi tiap nyeritain kita sakit, sedih. Itu berarti kamu masih trauma. Nah, nyembuhinnya gimana? Ke ahlinya. Nggak perlu ke psikolog sih. Kalau kamu punya daya dukung di rumah, orang tua yang mau dengar, itu juga kamu bisa sembuh. Kalau kamu tidak bisa dapatkan itu, kamu mau ke psikolog bisa. Atau konselor, kalau kamu ke guru BK, kan nggak perlu izin orang tua. Kamu bisa melakukan. Nanti biar guru BK koordinasi dengan pihak wali kelas, koordinasi dengan orang tua. Kalau memang konselingnya ini nggak bisa dilakukan oleh guru BK karena udah berat traumanya, maka nanti akan dicari bantuan yang lain. Nah, ngerujuknya itu memang harus melibatkan orang tua kita, gitu. Karena kamu masih anak-anak. Saya rasa udah semua ya saya jawab. Setelah ini sesi kelompok, jadi panitia udah bentuk kelompok buat lokasi permasalahan perundungan, nanti yang menyelesaikan kelompok itu. Oh, oke ya, seru banget kan? Ternyata anak nih menyimak dengan baik, kemudian juga bertanya dengan luar biasa ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran.